Hai guys, temu kita nih di Laskal, podcast Latsar Kalimantan. Perkenalkan, saya Afril Yanasari, panggil saja saya Afril dari Unit Kerja SMPN 1 Mandau Talawang. Di sini saya nggak sendiri guys, saya bersama 4 orang teman yang hebat dan keren. Siapa nih yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya ya. Nama saya Doni Irfansyah, dipanggil Doni, dari SDN 2 Seipinang, Kecamatan Mandau Talawang. Saya rasa teman di samping saya ini gak sabar juga mau memperkenalkan diri. Ayo, silahkan kawan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Ari Wirwarti SPD, dipanggil Ari, dari Unit Kerja SMP Negeri 1 Kapuas Hulu 1 Atap. Saya rasa cukup ya perkenalan saya. Perkenalkan, nama saya Berlanita, dipanggil Nita dari SMPN 1 Kapuas Tengah 1 Atap, dan teman di samping saya adalah... Oke, nama saya Leo Pratomo SPD, dipanggil Leo, dari Unit Kerja SMP Negeri 1 Kapuas Hulu 1 Atap. Kita semua ini peserta Latsar gelombang 7, angkatan 28, kelompok 2 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Well, kita di podcast ini mau ngapain nih? Hari ini kita akan membahas ASN beraneka. Untuk dapat mewujudkan fungsi aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas yang berkarakter aneka. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Benar sekali Mbak Ari, kita mulai membahas tentang akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah. Ada 9 nilai dasar akuntabilitas loh yang harus kita ketahui. Ada kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Dilihat dari indikator adanya akuntabilitas pada pelaksanaan pemerintahan ya seperti terciptanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terciptanya good governance, dan tercapainya tujuan nasional yakni Indonesia Jaya. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok-pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah. Seorang PNS dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia dan mengedepankan kepentingan nasional. Nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN senantiasa harus mengutamakan, mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Kita lanjutkan dengan etika publik. Yang dimaksud dengan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan atau keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai dasar etika publik ASN terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk penerapan etika publik seperti apa, saya akan memberikan 2 contoh. Yang pertama, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, dan yang kedua, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selanjutnya, komitmen mutu. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut.
Namun dalam implementasinya masih belum sesuai dengan harapan. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Paradigma pemerintah harus segera diubah dari pola paternalistik dan feodal yang selalu minta dilayani menjadi pola pemerintahan yang siap melayani dan senantiasa mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder pemerintah. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab PNS, semua harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Aspek utama yang menjadi target stakeholder adalah layanan yang komitmen pada mutu melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien, dan inovatif. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakter utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Dan yang terakhir, anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, dan tidak bermoral. Sedangkan tindak pidana korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, antara lain: yang pertama, kerugian keuangan negara; 2, suap menyuap; 3, pemerasan; 4, perbuatan curang; 5, penggelapan dalam jabatan; 6, benturan kepentingan dalam pengadaan; dan 7, gratifikasi. Anti korupsi dapat diidentifikasikan ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu: yang pertama, kejujuran, berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Kemudian yang kedua, kepedulian, adalah mengindahkan, memerhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, kemandirian, berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. 4, kedisiplinan, adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. 5, tanggung jawab, adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kemudian yang keenam, kerja keras, didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kinerja, pendirian, keberanian. Yang ketujuh,
kesederhanaan, yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Kedelapan, keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Kemudian yang terakhir yaitu kesembilan adalah keadilan. Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Terus gimana nih penerapan aneka yang dapat kita terapkan dalam lingkungan kita sesuai profesi seorang guru? Oke Apriliana, salah satu contoh penerapan akuntabilitas adalah melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Penerapan nasionalisme dapat dilihat dari salah satunya adalah PNS harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Adil dalam artian tidak boleh berperilaku diskriminatif serta harus objektif, jujur, dan transparan. Sementara bersikap netral adalah tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Untuk etika publik, penerapannya, guru harus mengikuti aturan yang berlaku di sekolah dan harus saling menghargai dan menghormati sesama rekan di lingkungan kerja. Mengerjakan tugas dari pimpinan secara cepat dan tepat agar terjadinya efektivitas dalam melaksanakan tugas dan jabatan merupakan penerapan dari komitmen mutu efektivitas. Dan sebagai bentuk tindakan anti korupsi dengan menjaga amanah, berlaku jujur dengan tidak menerima suap. Jadi, untuk menjadi PNS yang profesional, hendaknya kita memiliki karakter aneka. Mari kita implementasikan nilai-nilai aneka dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nilai-nilai aneka dapat tersosialisasikan kepada seluruh pegawai ASN sehingga dapat diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Ada tambahan lagi teman-teman? Sepertinya tidak ada lagi ya teman-teman. Kami rasa sudah cukup pembahasan tentang ASN beraneka. Sampai di sini dulu ya guys diskusi hari ini. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Goodbye.